Halo guys, jumpa lagi bersama kami di BW Channel Klaten. Bersama saya Amin Bagus Panuntun. Saat ini kita sedang berada di Sentono Ngawonggo Ceper Klaten. Yang di sini itu ada makam misterius. Ya. Nah, siapa saja yang ada atau dimakamkan di situ, kita sudah bersama dengan narasumber peneliti lokal, yaitu Mas Usman Wijanarto atau yang sering disebut dengan Mas Igu. Mas. Terima kasih Mas Bagus. Kalau di desa kami ini, Sentono Ngawonggo Ceper Klaten, ini terkenal dengan sebutan Desa Buntel Mayit karena keberadaan 5 lokasi makam yang tersebar mengelilingi desa atau dukuh kita. Beberapa makam, kalau saya menyebut purba ya, purba karena terlalu tua. Usia saya saat ini sudah 46 tahun. Saya lahir itu makamnya sudah ada. Mbah-mbah saya wawancarai, makamnya juga udah ada. Sesepuh yang saya wawancarai juga tidak tahu kenapa makam itu punya siapa, atau masjid yang kita punya itu namanya Masjid Tiban karena terlalu tua. Tapi ada dari ketidaktahuan itu muncul rasa penasaran yang membuat saya dan teman-teman mulai meneliti, karena hubungannya adalah asal-usul desa kita. Tahun berapa desa kita berawal, kenapa dengan jumlah penduduk yang hanya 400, jumlah makam itu kalau dihitung hampir 3.000. Gitu. Makanya saya urutkan juga posisi makam dengan tahun-tahun makam yang ada di lokasi desa kita. Metode-metode penelitian yang kita terapkan seperti metode-metode ya waktu kita kuliah lah, ada perbandingan, ada mencari ciri-ciri atau tahun dikubur. Itu yang dari segi bangunan, dari segi lokasi itu sangat menarik menurut saya loh ya. Karena itu dari tahun yang ada, mamanya kita taruh kata di makam Gedong Inten atau Gedong Mas. Kalau di Gedong Inten itu secara turun-temurun yang kita tahu dari mbah-mbah saya, mbah buyut-buyut saya, terus kuncen terakhir namanya Mbah Haji Salam itu, siapa yang dimakamkan di situ? Mbah Ki Ageng Pamecut. Ki Ageng Pamecut itu siapa? Ya belum ada yang bisa menjawab itu. Nah, akhirnya kan kita berinisiatif untuk meneliti siapa Ki Ageng Pamecut ini dan tahun berapa beliau dikuburkan dulu. Dari situ metode kita mengarah ke bentuk bangunan, ciri-ciri bangunan yang kita adakan perbandingan dengan makam Imogiri, makam Ki Ageng Butuh yang ada di Sragen, makam Sultan Hadiwijaya. Itu ada beberapa kesamaan antara makam utama dan pengiring makam. Nah, keberadaan Ki Ageng Pamecut ini memang sudah mengalami bentuk bangunannya sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Di zaman saya waktu kecil ada juga masa dikala dulu ada makuto, di atasnya itu makuto dari tanah liat, terus bentuknya sirap, atap-atapnya sirap jati kualitasnya ya nomor 1 menurut saya. Itu tahu-tahu tahun 86-87 itu hilang karena mungkin karena keangkerannya, terus legenda-legenda yang mengiringi sekitar makam. Ada legenda Kiai Jalak, ada legenda Mas Rojo Brono, ada legenda terlalu banyak legendanya. Sumpah itu. Sumpah, terus Malati itu sial. Kalau kita mengganggu atau kurang hati-hati dengan makam itu akan mendapat kesialan. Ya, saya sih secara orang lokal juga
melihat atau mengamati memang ada juga hal-hal yang mengarah ke situ. Tapi terserah apa kepercayaan kayak gitu. Terus tadi dikatakan kalau itu makam Ki Ageng Pemecut. Nah, terus tapi saya ingin bertanya Mas Igu, secara garis waktu kan itu tadi dikatakan ada Gedong Inten dan Gedong Emas ya, di situ ya. Itu terus ada lagi tadi Masjid Tiban ya, ya Masjid Tiban. Nah, semacam itu bagaimana Mas Bu, yang dikubur di situ siapa? Terus Ki Ageng Pemecut itu siapa gitu Mas Igu? Kita berusaha merangkai, saya dan teman-teman ini berusaha merangkai secara garis waktu di lokasi utama makam itu ya. Kalau di paling luar itu kan ada Gedong Emas. Itu yang dimakamkan di situ adalah Pangeran Jumud Mandurorjo. Itu adalah menantu dari Pakubuwono II, dari putri Gusti Raden Ayu Jumud. Itu dokumen itu kita temukan di Belanda. Itu Gusti Raden Ayu Jumud ini memang anak ketujuh dari Pakubuwono II. Nah, Jumud Mandurorjo ini dulu membantu waktu Pakubuwono mengalami pemberontakan dari Kartosuro, pindah ke Solo, Surakarta, lari dulu ke Ponorogo. Ini Jumud ini membantu. Setelah berhasil pindah sampai di Surakarta, dibantu dengan Belanda. Nah ini dihadiahi Jumud Mandurorjo ini dihadiahi wilayah Perdikan Ngawonggo. Ya, itu salah satu nama desa kita Ngawonggo. Kalau dukuh kita Sentono. Nah, akhirnya kan Jumud ini memilih wilayah Ngawonggo yang ada di Ngawonggo ini. Juga ada beberapa keberadaan yang dibangun Pak Jumud ini. Antara lain Istana Jumutan, Lapangan Ngawonggo, terus Masjid Ngawonggo. Itu secara ciri-ciri waktu gaya pembangunannya memang di era Pakubuwono II. Istana Jumutan itu ada Mas? Ada, sekarang sudah jadi pabrik. Oh, jadi pabrik. Tapi pabrik sekarang, tumbuh pabrik. Karena di sini ya kegiatan industrinya kenceng. Jadi nggak peduli juga situs sejarah gitu loh. Lebih ke kepentingan ekonomi. Tapi Istana Jumutan itu ada, terus dulu terakhir terbakar atau hilang, terus beralih ke pemilikan. Tapi benda-benda kuno yang ada di lokasi situ banyak juga. Dulu ditemukan candi, patung, terus lingga yoni yang masih ada di desa Candi ini. Nah, menurut saya Pangeran Jumud ini membuat seolah-olah kerajaan kecil di Ngawonggo. Antara lain makanya ada Sentono, ada Batur, ada Nduyo, ada Kuncen, Bendong, Blugang. Jadi seolah-olah kerajaan mini di bawah pemerintahan Pakubuwono II. Terus Jumud ini juga pernah menjadi Bupati Klaten. Mungkin waktu itu masih adipati ya, tapi dia pernah menjabat di Klaten karena Jumud ini secara keberadaan itu termaktub jelas, antara lain di waktu dia bersama tim itu membuat Serat Centini. Serat Centini, kalau pemirsa memerhatikan karya-karya sastra Jawa, Serat Centini ini menjadi fenomenal. Ya, fenomenal di budaya Jawa. Nah, itu dulu waktu membuat itu di Ngawonggo, itu bersama Adipati Anom dari Mangkunegoro, terus dari Kerajaan Surakarta, sama Jumud, sama kalau nggak salah Ki Hasan Besari atau apa yang dari Ponorogo. Itu ada, nanti dulu saya temukan di Radia Pustaka Solo. Terus sudah sempat ke Radia Pustaka juga. Ya, terus dari situ wilayah tahun Jumud itu antara Pakubuwono II akhir, dia juga terlibat waktu perang Diponegoro. Dulu bersama Pangeran Diponegoro di Pegunungan Merbabu, bertemu di sana, itu juga termaktub di ceritanya. Terus garis waktunya Jumud ini tahun 1800 sekian sampai akhir ya. Nah, kalau kita naik lagi dari posisi makam lagi, nanti ada makam Putri Wijaya yang di situ
secara tulisan pegon Arab Hmm. 1825. 1825. Ya, sekitar itu berarti di wilayah kita secara pengetahuan agama Islam, Hmm. tulisan menguasai tulisan pegon untuk jadi petunjuk. Mungkin menurut kita waktu itu sudah jadi apa ya, budaya tulis juga. Hmm. Tuh, akhirnya itu di pertengahan makam ada tahun 1825 di sisi kanan. Hmm. Nah, akhirnya dari situ kita tarik lagi. Oh, berarti makam yang di Gedong Inten ini lebih tua dong. Lebih tua dari 1825 karena 1825 ada di posisi luar. Bawah, ya, Nah, di bawah, posisi ya. luar di 1900 akhir awal ada di luar. Jadi secara garis waktu dia berurutan. Ya. Terus kita masuk ke wilayah Gedong Inten ini. Secara bangunan gaya-gaya yang ada nanti ada di atas itu ada usuk yang mempunyai lambang bunga lotus. Bunga lotus itu berarti pengaruh gaya Hindu. Tuh, cuma kita pengen sama teman-teman meneliti dengan pasti tahun pembuatan cungkup dulu. Sebelum kita masuk ke area siapa yang dikubur di situ, Ki Ageng Pamecut tadi, nama misterius Ki Ageng Pamecut tadi. Nah, dari bukti-bukti di situ itu secara garis waktu kita menyimpulkan, mungkin kesimpulannya masih 80% kalau kita bilang itu di tahun keberadaan bangunan itu di tahun 1500-an sampai 1600-an. Berbeda dengan cungkupnya, berbeda dengan pagar. Kalau pagar itu dibangun di era Jumud Mandurorejo. Karena mirip dengan pagar yang ada di makam Imogiri sama waktu-waktu pembangunan di era-era Pakubono II akhir. Itu hampir mirip jenis pagarnya. Nah, dari situ berarti Jumud ini yang merapikan bentuk pagar luar. Nah, bentuk bangunan itu era-era tadi kayu jatinya itu lebih tua. Nah, dulu sebelum ada pembangunan, waktu saya masih kecil sekali itu kita pernah masuk itu bentuk makamnya beda, tapi di tahun 96 atau 97 itu ada inisiatif dari orang lokal juga, tetangga desa itu membangun di keramik, jadi keramik tahun 90-an, jadi keramik kotak-kotak itu waktu kita buka itu. Nah, juga ada beberapa dulu peziarah-peziarah yang entah ngalap berkah atau mendoakan atau itu hak masing-masing ya, mendoakan dari Ki Ageng Pamecut yang ada di situ, karena dulu ada kuncanya namanya Mbah Haji Salam. Terus dijelaskan Mbah Haji Salam bahwa Ki Ageng Pamecut itu di era Pajang, di era tapi kita yang dari era modern kan pengennya meneliti lebih detail. Terus ada juga saat ini beberapa rekan-rekan kita itu juga meyakini Ki Ageng Pamecut ini adalah keturunan Sunan Kalijogo yang juga diadakan haul untuk memperingati Ki Ageng Pamecut ini. Terlepas dari konflik masyarakat kita ya, yang satu meyakini yang dikubur adalah si A, saya meneliti sebetulnya yang dikubur adalah si B, itu ranah keyakinan. Tapi penelitian kita juga masih berlanjut. Kita fokus ke itu tahun pembuatan bangunan dulu. Nanti rencana ke depan kita akan meneliti secara karbon. Itu belum ada. Di mana Mas Iku itu? Di Australia. Itu kita udah berkirim surat. Biayanya alhamdulillah turun dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu kita belum ada dana. Terus ini ya tetap kita nyelengi untuk membuktikan itu agar apa? Penelitian kita itu dari 80% bergerak ke 90% tahun pembuatan cungkup dulu bangunan dari sisi kayu jatinya.
Kalau dari sisi makamnya itu nanti masih jauh juga, tapi kita nggak mau meyakinkan bahwa yang dikubur ini adalah si A atau yang diyakini teman-teman yang dikubur adalah si B. Itu terserah. Saya bersama teman-teman kan penasaran dengan keberadaan desa kita yang sudah tua ini untuk menggali sejarah lebih dalam dari era keislamannya, dari era tulisnya itu karena unik juga menurut saya loh ya. Tuh, kalau karena sejarah ini kalau tidak kita gali akhirnya nanti hilang itu istilahnya ciri kita itu juga ikut hilang karena menurut Pak Soekarno adalah jas merah. Baik, tapi kalau sekarang jas merah, hijau, biru sah-sah saja. Baik, kalau ini Pak dari bangunan yang ada, adakah di situ memang tulisan tahun dan sebagainya itu, atau kalau dikatakan silsilah, adakah literasi yang kredibel tentang makam, keberadaan makam tersebut? Ada beberapa tulisan yang sudah kabur, sebetulnya kabur. Tulisan menurut kita waktu itu aksara Jawa tapi ya kesulitan, aksara Pegon ya di depan itu ada aksara Pegon yang depan makam itu kan ada makam pendamping. Gedong Inten. Iya, depan itu ada makam pendamping, itu juga tua. Makam tulisan aksara Arab dulu saya membacanya dari sini, ternyata mereka menulisnya dari sini. Akhirnya kemarin sudah ada bentuk tulisan kata-kata Aminah. Tapi yang di tangga itu agak kesulitan kita mendeteksi juga. Itu tangga yang Gedong Intennya? Ya, Gedong Inten yang sebelah kanan, sebelah kanan bawah itu dulu ada. Ya mungkin kalau saya bisa pesan pada dulu yang membuat, kenapa nggak ditulis gitu loh. Susah kan kita yang harus mencari. Itu terus apalagi ya acara haul ini juga sudah diadakan beberapa teman-teman dari Matraman yang meyakini beliau ini adalah keturunan dari Sunan Kalijogo. Kalau masyarakat secara garis besar masyarakat Sentono sendiri itu tidak mempermasalahkan apakah ada ziarah atau tidak, atau melarang atau tidak, itu enggak mempermasalahkan. Tapi menurut kita siapa Ki Ageng Pamecut ini yang jadi pertanyaan utama. Kalau ada sebagian kelompok meyakini keturunan Sunan Kalijogo, ya harus kita sebagai peneliti dengan beberapa metode itu ya harus meneliti ulang apakah itu benar keturunan Sunan Kalijogo atau seperti yang kita teliti. Itu ya harus digali lebih mendalam. Kalau istilahnya belum ketemu atau kita buru-buru menunjukkan bahwa yang dimakamkan di situ adalah si A, ya takutnya salah gimana. Tuh, akhirnya kan ya doa nggak nyampe atau berbelok itu kan jadi polemik juga nantinya. Tapi memang ya generasi muda harus mulai menggali untuk mencari tahu siapa sih kita ini, keturunan siapa, dari arah mana yang harus digalakkan. Itu menurut saya. Baik Mas Igu, ini tadi menarik sekali pembahasannya. Tapi saya ada pertanyaan Mas, tapi boleh minum dulu? Oh ya, terima kasih ya. Tadi saya nunggu suruh minum kapan. Mas Igu, yang berkembang di masyarakat itu kalau kampung sini itu menolak ziarah kubur, Mas Igu. Nah, itu bagaimana? Kok kayak gitu? Sebenarnya bukan menolak ya, tapi kan gini, kalau kampung kita itu kan secara afiliasi itu kan ada sebagian yang afiliasinya ke Ormas Muhammadiyah, ada yang afiliasinya ke Ormas Nahdliyin. Itu ya sebetulnya sah-sah saja. Cuma ada di kearifan lokal kita memang dulu kita juga ada tradisi nyadran dan lain-lain, itu ada. Cuma secara garis waktu kan karena beberapa tetua kita mengikuti perkembangan tarjih pastinya juga mengarah ke sana. Ada sebagian yang
di kearifan lokal istilahnya beberapa yang mengadopsi Nahdliyin itu ya boleh juga. Jadi tidak ada konflik juga, cuma di beberapa elemen masyarakat itu kan tanda kutip pastinya kan kita yang ada di sekitar makam dengan adanya acara atau yang lain itu kalau bisa kan dikoordinasikan dulu biar apa kalau ada apa-apa itu ya tahu kan enggak istilahnya orang tahu-tahu datang gitu kan kita loh ini siapa ini kan kaget juga gitu. Jadi bukan tidak boleh cuma kaget itu aja kaget tiba-tiba orang ya itu bukan di apa haulnya atau ziarahnya itu yang jadi pertanyaan bukan di situ tapi memang secara masyarakat ya pastinya pengennya dirembuk bareng biar enak. Kalau secara kearifan lokal di kita pun juga dulu mengadopsi saat ini juga masih ada yang mengadopsi terus nyadran itu ya ada beberapa yang nyadran di rumah terus ada yang di beberapa tangga desa kita ada nyadran teman-teman yang dari Nahdliyin bergabung ke situ. Jadi di kita itu perular, majemuk, terus tapi ya saling menghargai. Karena punya kearifan ya sendiri. Itu. Karena apa? Pastinya kan pengennya kan kalau ada sebuah event itu ya pengennya ya bareng-bareng. Iya. Gitu. Ini Mas Iku untuk pertanyaan lanjutnya yang perlu saya tanyakan adalah ini kan merupakan situs ya cagar budaya. Lah itu perawatannya sejauh ini bagaimana? Apakah dari dinas purbakala mungkin ada atau dinas pariwisata ada atau bagaimana nanti pemerintah desa bagaimana, warga sekitar bagaimana merawatnya semacam itu? Ya beberapa elemen pemerintahan desa sudah berusaha untuk membawa ke arah ini ke arah cagar budaya. Tapi menurut concern kita kan mamanya tadi perlindungan budaya untuk situs makam karena sudah sangat tua dalam artian bagus dimasukkan dalam situs cagar budaya cuma yang kita harapkan itu tadi penelitian siapa Ki Ageng Pamecut ini pemerintah menurut kita mamanya juga mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang karena menurut kita sebenarnya kita udah tahu keberadaan Ki Ageng Pamecut ini siapa, mungkin masih di range 75% individu yang dikubur di situ. Nah, kalau pemerintah juga memfasilitasi atau ikut memperhatikan, karena situs ini menurut saya sangat tua dan ada beberapa nilai positif yang bisa kita ambil untuk oh ternyata makam ini sudah hampir 400 tahun pun masih terjaga. Walaupun ada beberapa semak, ada yang kemarin mengkritik, oh semak belukarnya tidak dibersihkan. Ya kita secara masyarakat itu ya membersihkan tiap tahun. Cuma begitu habis musim penghujan tumbuhnya cepet banget ya. Jadi kadang ya agak lemas teman-teman masyarakat ini ya itu ya harus disadari. Terus secara struktur masyarakat namanya kayak bapak saya dan teman-teman bapak saya itu ya masih mengadakan pembersihan secara berkala. Cuma biasanya kita itu membersihkan tuh nunggu pas musim kering biar musim hujan ditebangi ya besok pukul lagi ya. Ya teman-teman yang ziarah datang terus melihat tukunya tinggi-tinggi pasti itu di masa penghujan aja. Terus gini Mas Iku, apakah berarti kan Mas Iku mempunyai gambaran kalau mau diteliti karbon ya itu pernah nggak itu kelurahan atau pemerintah desa itu bertanya itu apalagi nanti sampai kamu biayain kan untuk membuktikan ya Mas Iku. Ya memang ada arah dari kelurahan atau teman-teman yang lain untuk mau menjadikan ini sebagai wisata ziarah. Itu sah-sah saja untuk peningkatan ekonomi daerah. Ya bagus menurut saya, tapi kalau
di wilayah Sentono, Ngawonggo itu secara ekonomi itu sekarang ini bergeser ke arah industrial. Jadi bagaimana untuk peningkatan ekonomi di bidang ziarah wisata? Wah, itu kalau di tempat lain bagus, tapi kalau di tempat kita teman-teman lagi ziarah, ada orang baru melebur besi, itu ya susah juga. Ganggu. Nah, itu saling merepotkan juga karena wilayah sektor ekonomi kita lebih ke arah industrial sekarang ini. Tapi bukan berarti tidak bisa ya Mas Iko? Iya, bukan tidak bisa juga. Tapi kan pastinya sebagian besar elemen masyarakat itu lebih tarik ke industrial. Kayak saya dan teman-teman lebih ke wirausaha bidang besi dan baja itu. Nanti suruh ngurusi merchandise di wilayah ziarah itu ya pastinya tidak seramai atau seaktif wilayah ziarah yang lain. Karena wilayah ekonominya sudah bergeser ke arah industrial. Baik Mas Iko, wawancara yang sangat luar biasa. Semoga bisa meluruskan persepsi tentang polemik yang beredar, warga sekitar kok menolak dan sebagainya semacam itu. Dan tentunya nanti untuk memperjelas kita akan mengunjungi situs langsung di makam Ki Ageng Pamecut Ngawonggo Ceper, Klaten. Baik, sekian dulu pemirsa BW Channel Klaten. Kita lanjutkan perjumpaan pada video-video yang lain. Sampai jumpa lagi. Baik, pemirsa BW Channel Klaten, kita sekarang sudah ada di lokasi makam situs Ngawonggo. Untuk memperjelas nanti secara detail kita lihat. Mari. Baik Mas Iko, bisa dijelaskan ini kok di sini ada makam Gedong Inten? Ini Gedong Emas dulu yang tadi. Oh, Gedong Emas ini ya? Oh, ini makam dari Pangeran Jumud Mandurorejo, menantu Pakubono II. Ini makam Gedong Emas. Ini makam Pangeran Jumud Mandurorejo. Ini istrinya Gusti Raden Ayu Jumud Mandurorejo, putri dalem Pakubono II. Ini kalau yang ini semua keluarganya, keluarga keturunannya. Kalau ini dulu pernah diteliti dari Dinas Budaya, ini diberi tulisan Kanjeng Ratu Beduk. Baru berarti? Ya, tulisannya. Kalau dari dokumen Belanda itu ada yang dimakamkan di sini. Kakak dari Gusti Raden Ayu Jumud itu Pangeran Budiman. Dia mengalami smallpox itu apa? Cacar, sekitar pentol-pentol cacar air itu dimakamkan di sini. Makanya terus secara keturunan mereka semua memilih perdikannya perdikan Ngawonggo sini. Ini makam Putri Wijaya, tulisannya pegon Putri Wijaya. Terus tahunnya mana ini tahunnya? Tahun yang di sana.
23. Nah, tiga kayaknya. Ya, 1823. Ajal kan 23 siam. Terus 1823 Puteri Wijaya. Berarti ini sebelum era Pangeran Diponegoro. Ya pas era perang Diponegoro. Nah, di sini tembok-temboknya tadi di era Jungut, gaya Pakubuwono II. Terus kalau ini makamnya bangunan makam lebih dulu ketimbang bangunan pagar. Terus sebenarnya ada prasasti di sini, tapi cuma udah agak susah melihat atau mencari kejelasannya. Harus di-scan dulu. Terus pagi ini, nah ini yang saya jelaskan tadi, motif usuk yang diukir ini jarang. Dulu ini sirap, terus ini sudah sirap usuk sudah ukir. diganti, ini usuknya sudah. Nah, ini ukirannya. yang rencana mau kita teliti itu yang ini, karena jenis usuk yang diukir ini jarang. Motif-motifnya ada bunga lotus, ada lambang bunga juga, yang banyak mengindikasikan hubungan dengan era Majapahit tadi. Ini ada beberapa 7 sampai 8 tapi cuma bagian depan aja ya? Ya, dan ini jarang kita temui di beberapa bangunan kuno, itu jarang yang diukur seperti ini. Nah, ini ditambahi oleh Guru Mataraman tadi ayat-ayat kursi untuk lebih mencirikan Islam. Kalau yang di dalam ini bangunannya sebetulnya udah era modern tapi masih dibungkus. Tuh. Ini ditutup, cungkupnya masih ini cungkupnya cungkup baru, sama ubinnya ini udah diganti yang tadi tahun 1990-an oleh individu juga, tapi ya kondisi dalam masih terawat. Dalam masih sama kayak yang dulu. Ya, inilah makam Ki Ageng Pamecut tadi, yang secara individu tanda kutipnya misterius, tapi sangat tua, era-era 1500-1600-an. Dulu sirap gentengnya ini sirap jati, salah satu tebel-tebel. Terus atasnya itu ada mustaka pajang dari tanah liat, motifnya pajang. Waktu itu saya masih kecil. Tapi hilang. Tahu-tahu pagi-pagi itu sudah nggak ada. Terus akhirnya sirapnya karena udah dirasa terlalu tua, sebenarnya belum juga, itu terus diganti model genteng ini. Jadi yang masih asli bangunan lama itu adalah usuk, tiang, sama beberapa bangunan samping ini, sama itu batu bata putih ini. Berarti struktur nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Memang gayanya struktur juga unik. Sama. Ini agak miring turun ke samping, seolah-olah patah. Tuh. Terus ini ada pohon kemuning lebat,
kemuningnya tua-tua. Tua semua ya. Terus. Dari kecil Masiku udah. Iya, Ada nih? sudah ada. Gedenya juga udah segini. Oh. Jadi ini lebih dari 45 tahun. Hmm. Terus kondisi di sini adem, nyaman, nggak ada nyamuk. Nah, tadi di sana ada nyamuk toh, nah sini nggak ada. Entah karena kemuningnya atau karena kemuningnya kemagisannya. Gitu. Nanti penonton yang menilai. dan mengunjungi sini. Tuh.